Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, bersama pada pagi yang indah ini kita boleh kembali di hadapan Tuhan dalam ibadah yang pastinya akan luar biasa pada pagi hari ini. Dan kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan pada pagi hari ini, amin. Amin. Siap melihat kuasa yang dahsyat, amin. Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saudara di tempat ini di Gereja Tiberias Kelapa Karinias. Dan siapapun saudara yang tersambung secara live streaming, kita rindukan Tuhan lebih lagi. Kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Tundukkan kepala. Mari sama-sama kita satu di dalam doa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan hati yang percaya, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sungguh luar biasa. Semuanya karena Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus. Kalau ada hari yang baru, artinya Tuhan senantiasa setia bersama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini bukan pagi yang biasa, tapi menjadi pagi yang luar biasa. Sebab kami rindu dalam pagi yang indah ini, kami rindu mengangkat tangan kami tinggi Tuhan, untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan, ibadah kami yang dahsyat ini Tuhan Yesus. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami berdoa, bila Engkaulah satu-satunya yang disembah, yang berkuasa, yang berdaulat. Agar kuasa-kuasa yang ajaib, kuasa-kuasa yang dahsyat dinyatakan bagi setiap kami yang menyembah. Dimanapun kami berada Tuhan, kami terlalu percaya bahwa firman-Mu, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Pagi hari ini kami siap menikmati kasih Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, yang siap menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan, amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari menyembah Tuhan, saudara. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang sungguh percaya kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Saat kami masuk, saat ku masuk
beri pujian Saudara. Sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami berikan Tuhan, dengan tangan kami yang terangkat kami nyatakan bagi hari ini percaya bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari jemati berinya sambil kita bangkit beri bersama-sama pagi hari ini. Katakan, oleh kuasa Darah-Mu, haleluya, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, lewat perbuatan-Mu Kau menyelamatkan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan saudara, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih Tuhan, oh mengalir Kau alirkan Tuhan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu. Kau telah
Berdoalah sama Tuhan, percayalah sama Tuhan. Dia mampu mengubahkan kehidupan kita pagi hari ini. Tak ada satupun perkara yang mustahil dalam namamu yang kudus, dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Angkat kedua tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh God. Setiap syukur doamu, percaya sama Tuhan. Tuhan ubahkan kehidupan kita. Haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnify, oh God, I worship you. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Tiberias, mari bersama-sama. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Oh God, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We thank you, Jesus. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Mari dengan hati yang percaya pagi hari ini bersama-sama Tiberias. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God, we worship you, Jesus. Mari yang di rumah, angkat tanganmu semua. Oh God, I worship you. Sekalipun ada masalah Tuhan, kami tetap menyembah. Haleluya. Amin. Be glorified and magnify, oh God, I will be glorified. Be glorified and magnify, oh God, I will. In the name of Jesus, Tiberias, sing it. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hati kami bersyukur, mulut kami bersorak-sorai Tuhan memuji nama Yesus, Allah dan Juru Selamat kami akui Tuhan.
bahwa pagi hari ini ada perkara-perkara yang dahsyat Tuhan mau adakan di tengah-tengah kami. Ada perkara-perkara yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami siap. Lebih dahsyat lagi bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama Tiberias katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kunda pada. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias, kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang, come on. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta, come on. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Come on. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Yo, sama-sama kita katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pagi ini. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan Yesus. Hai, mari berhimpun dari pulau dan benua, kita surga bergema.
Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, bernyanyi. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yeah, yeah, haleluya. Mari gereja Tiberias, sama-sama kita katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yeah. Woo. Mari kita tinggikan, agungkan nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Biar pagi hari yang indah ini kita sorga bergema, memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Keikhlasan Ketulusan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak melupakan mendiang Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Natal sudah berjalan dengan lancar. Kami mengucap syukur kepada semua pihak yang telah membantu acara Natal Tiberias di Stadion Utama Gelora Bung Karno sehingga berjalan lancar. Berkati siapapun yang telah membantu acara Natal dibalaskan 100 kali ganda. Berkati seluruh panitia, para pendeta, para MC, Buana Girls Worship Team, para koordinator, para pekerja, para pendoa syafaat, para choir, singer, dan pemusik yang telah latihan dan kerja keras, serta semua pihak yang telah membantu untuk acara Natal, sehingga acara Natal berjalan lancar dan berhasil. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, keikhlasan ketulusan. Keikhlasan apa yang harus kita punya? 1. Melakukan perbuatan baik dengan ikhlas tanpa menuntut balas. Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Keikhlasan dengan tidak menuntut balas menyangkut tentang kekekalan. Wajar ketika perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik. Namun Tuhan Yesus menuntut kita untuk memiliki moral yang lebih tinggi, yang tidak menuntut balas dan ikhlas. Semua kebaikan kita dibalas pada hari penghakiman. 2. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ibrani 10 ayat 22. Air murni berbicara tentang firman Tuhan. Perjumpaan dengan Allah adalah inisiatif Allah dan kita meresponnya dengan hati yang tulus ikhlas dalam doa, pujian penyembahan, dan pengakuan dosa. Mari kita hampiri Allah yang Maha Kuasa dengan pertobatan yang terus menerus. 3. Mempunyai iman yang tulus ikhlas yang murni. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Penting sekali orang tua mengajarkan iman yang tulus ikhlas dan iman yang murni. Tuhan membalas dengan bagaimana hidup iman yang tulus ikhlas dengan kita akan tetap fokus kepada Tuhan. Sebagai orang tua wajib mendidik dengan perintah, ajaran, dan teguran. Amsal 6 ayat 23. 4. Merelakan orang yang tercinta dengan ikhlas. Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan 17. Abraham dan Ishak adalah teladan dalam mencintai karena Abraham rela dan ikhlas mengorbankan harta yang paling berharga yang dia miliki, yaitu anaknya. Serahkan orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Romawi yang ketiga, orang Majus datang dari jauh, Irak sekarang, menyembah dan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Firman Allah di dalam Matius 2 ayat 11 mengajarkan kepada setiap kita, 1. Orang Majus adalah orang kafir yang pertama menyembah Tuhan Yesus. 2. Mereka orang kafir yang berkorban datang dari jauh, yaitu dari Babel, Irak sekarang, dengan dituntun bintang yang sinarnya sampai ke bumi, yaitu bintang berekor, seperti tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22. 3. Mereka orang kafir yang murah hati, yang mempersembahkan emas untuk Yesus dengan Maria dan Yusuf pergi ke Mesir. 4. Orang Majus mengetahui dari nubuat tentang datangnya juru selamat ditulis oleh Daniel saat di Babel. Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Juru selamat itu akan berkuasa atas raja-raja di bumi dan kerajaannya kekal selama-lamanya. 2 penutup, mari
kita hidup di dalam pertobatan, jangan duniawi, cari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Mari hidup yang jujur. Orang yang dipilih Tuhan tidak mengenal dusta, harus jujur 100% dan tidak mencuri. Tuhan Yesus berkata, jangan mencuri dan jangan bersaksi dusta. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu dan darahmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Kepada yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Hasto Haryaji, kami persilakan untuk memimpin setiap kita dalam sakramen perjamuan. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami bersyukur kami beroleh kesempatan pagi yang indah ini ya Tuhan, untuk bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami bersyukur untuk Natal kemarin yang semua berlangsung dengan sempurna, tidak ada halangan, dan lautan manusia ratusan ribu jemaat memuji, memuliakan, berseru kepada nama Yesus, bahkan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Maka kami percaya Tuhan, bangsa kami diberkati Tuhan. Kami percaya hal-hal yang besar telah terjadi. Maka Tuhan, kami nyatakan iman kami dalam karya penebusan Yesus lewat perjamuan kudus ini. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan.
Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, antibodi, imunitas, metabolisme, pencernaan, peredaran darah, syaraf, sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami siap pada saat ini ya Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi kerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah Natal kemarin di Gelora Bung Karno yang berlangsung dengan sempurna dan tiada halangan. Dan untuk itu ya Tuhan kami mengucap syukur. Dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Kami mau memberi
bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, dan biarlah ya Tuhan lewat gereja-Mu, kerajaan-Mu diperluas. Dan kami doa setiap pembangunan gereja baik di Bekasi maupun di Surabaya dan perluasan di tempat-tempat lain akan terjadi untuk penuaian jiwa-jiwa-Mu ya Tuhan. Maka terimalah ya Tuhan pemberian kami, persembahan kami yang kami beri dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara terkasih, kita akan memberi bagi Tuhan. Dan setelah itu kita akan dengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati terima firman Tuhan pada pagi hari. And my heart will sing how great is our God. Tiberias, mari bersama-sama katakan how great, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great, Tiberias sama-sama katakan. how great, how great is our God. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan mendengar firman-Mu yang akan dilayani oleh hamba-Mu yang luar biasa yang Kau urapi, Bapak Bilfu, yang Kau urapi sebagai seorang pengusaha dan sebagai seseorang yang sukses di dalam bidangnya. Dan saat ia akan beritakan firman-Mu, kami doa urapan-Mu atas setiap kami. Dan biarlah ia mengimpartasikan hal yang baik kepada setiap jemaat-Mu. Dan kami percaya hari ini firman-Mu Engkau yang genapi dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Maka kami mau duduk di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Okay. Well, first, good morning. Thank you very much. This is a deep honor for me to be here in Tiberias Church. Selamat pagi, terima kasih banyak dan saya sangat terhormat berada di tempat ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you. And I would like to thank and also be grateful to the pastors of the church, to pastors Danieti Pavaji, and with pastors Aristo and also pastors Argo, and many of the people here for the fellowship and for the ministry together. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Daneti Pariaji, juga Pastor Aristo, Pastor Argo, dan setiap hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada tepat ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan lagi, haleluya. Thank you. And you know, yesterday night we thank God and we praise God for the wonderful Christmas celebration that we have. And we thank God that even in a country like Indonesia, we can have such a celebration. So all glory to our Lord Jesus Christ. Kemarin malam ibadah Natal yang luar biasa di negara seperti Indonesia, tapi ibadah Natal yang luar biasa, yang keren seperti kemarin. Ayo tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Praise the Lord. So this morning is all about praising God, because my sharing is from Psalms 103, the goodness of God, and to enlarge your tent, your territory, your coast. Hari ini saya mau berbicara dari Mazmur 103, mau berbicara mengenai bagaimana kita mau memperluas kemah kita, mau memperluas daerah kita.
Why do I choose this? Because about 20 years ago, we lived in Indonesia for 5 years. Yeah? 20 tahun yang lalu saya tinggal di Indonesia selama 5 tahun. And that's why I can say selamat pagi and banyak terima kasih. Yeah? Makanya saya bisa bilang selamat pagi, saya bisa bilang terima kasih, saya ngerti. Okay, so with that, what I want to do is, I want to share with you from Psalms 103, and then after that, we have a practical call to action because I believe today God wants to bless us. Kita mau bahas Mazmur 103, setelah itu ada panggilan, ada altar call, karena saya percaya hari ini Tuhan mau berkati kita. God wants to bless you so that you will not keep your blessing with you only, but remember, God wants to bless you so that you can be a blessing to others. Yeah? Tuhan berkati kita bukan supaya kita nyimpen berkat itu sendiri, tapi Tuhan berkati kita supaya kita bisa berkati orang lain. So therefore, if you don't have the blessing from God, you're empty. It's very hard to bless and impact others for Jesus Christ. Yeah? Makanya kalau kita kosong, kita nggak diberkati, kita tidak bisa pengaruhi dan berkati orang lain. Okay, so with that, if you have your Bible, please turn to Psalms 103. Yeah? Yang bawa Alkitab, kita buka Mazmur 103. Psalms 103, as a very quick background, is one of the most popular psalms. There's one other psalm that is equally popular. What is that psalms? Anybody can guess? Jadi Mazmur 103 ini sangat populer, tapi ada juga yang sangat populer. Ada yang bisa tebak Mazmur pasal berapa yang paling populer? Ada yang mau tebak? Siapa tahu? Ayo, siapa tahu? Mazmur berapa? 91, also equally popular, those who dwell in the dwelling place of El Shaddai. The other one is Psalms 23, also very popular. 91, ya Mazmur 23. Mazmur 23 tentang apa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Okay, so thank you for your participation. Terima kasih saudara terlibat. Okay, so verse 1, yeah? Verse 1 it says here, we start, we praise. So Psalms 103 says, we start, we praise, we bless the Lord. So every morning when you wake up, the first thing you do is to bless the Lord. Yeah, that is the Setiap requirement. pagi yang kau kerjakan haruslah kita memuji Tuhan. So it says here, everything that you have, we call it scientific, every iota, everything that you have, kecil, besar, whatever, praise the Lord. Yeah? Semua yang ada pada kita baca, can I read? Yeah. Mazmur 103 ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi semua diri kita yang paling kecil, paling besar harus memuji Tuhan. Okay, so that's verse number 1. Itu ayat 1. Verse number 2 is, the Lord is the source of blessings and all good things. Yang ayat kedua saya bacakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Tuhan adalah sumber segala kebaikan dalam hidup kita. So we talk about God can only forget one thing. What is the one thing that God can forget? Jadi Tuhan cuma bisa lupa satu hal. Apa itu? Your sins. Yeah? Dosa-dosamu. Your sins I remember no more. Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kita lagi. So God says He can forget your sins, but He asks you not to forget all His benefits. Yeah? Jadi Tuhan mau lupakan dosa-dosa kita, tapi kita tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan. All His blessings to you, all the good things He has for you, God says, do not forget. Yeah? Berkat-berkatnya, kebaikannya, ojo lali. Jangan lupakan. Okay, verse 3, right? It says here, the Lord forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Please Ayat read. yang ketiga,
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. So if you think that God only forgives you for some of your sins, for part of your sins, for your sins in 2021, 2022, but 2023, I'm not sure. The Bible says God forgives you all your sins. Mungkin kita pikir Tuhan hanya ampuni sebagian dosa kita, mungkin 2021, 2022 diampuni, 2023 mungkin Tuhan masih ingat. Tapi hari ini saudara harus ingat, Tuhan ampuni segala kesalahan kita, segala dosa kita. And God says He forgives all your diseases. So your diseases is not just your physical diseases, your mental diseases, your spiritual diseases, every disease. Yeah. Dan bukan hanya dosa, tapi juga segala penyakit kita Tuhan sembuhkan. Bukan hanya penyakit pada tubuh, tapi pada jiwa, pada mental, semua, segala Tuhan sembuhkan. Okay, so you're clear. So there is no sin, there is no disease that God cannot forgive and that God cannot heal. Amin. Nggak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, tidak ada penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. So let's go to the next verse. Ayat selanjutnya. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. So when they say the Lord redeems from your pit, many of us, we have fallen in the pit from time to time. We fall in the pit, right? Dia menebus kita dari lubang kubur, seringkali dahulu kala kita jatuh ke dalam lubang. When you fall into the pit, there's one thing you need to do. Kalau jatuh dalam lubang, hanya satu yang perlu kita lakukan. You need to get up. Engkau perlu bangun lagi, bangkit lagi. Why do you want to stay in the pit always? Yeah? Kenapa engkau terus ngetem, berdiam di lubang itu? So the Lord says that even if you're in the pit, even you are having difficulties in your life, you are having problems in your life, God wants to take you up. Yeah? Kalau engkau dalam kesulitan, kau dalam lubang, dalam masalah apapun hari ini, Tuhan mau luputkan, keluarkan engkau. So the word is God redeems you from your pit. Redeems also means by the blood of Jesus Christ, God redeems you. Yeah? Tuhan mau menebus kita dari lubang. Menebus artinya adalah dengan darah Yesus, Tuhan menebus, membeli kita. When I was young, 3 years old, 4 years old, I don't know, in Indonesia, we have a writing paper like a plastic. You write, and then when you write wrongly, you just tear the page out and it's all clean. Yeah? Right? Waktu kecil, saya kalau nulis di kertas, saya robek kertasnya dan mulai halaman yang baru bersih. So which means every day, every morning, you can start on a clean sheet of paper. Setiap pagi kita bisa mulai lembaran yang baru yang bersih. You do not need to carry yesterday's sin today. Gak perlu ingat-ingat lagi dosa kemarin hari ini. So brothers and sisters, my sharing to you today is no matter what situation you're in, even if the situation is bad, you can start anew today. Mungkin kau punya masa lalu yang kelam, masalah apapun, hari ini ada lembaran baru yang bersih dalam Yesus. Why is it so? Because the Bible says the love, His mercies are new every morning. So God doesn't give you second-hand mercies, but new mercies every morning. Yeah? Karena Tuhan mau kasih kita kasih setianya yang baru setiap pagi. Kasih setianya tidak pernah basi, tapi selalu baru, fresh setiap pagi. So in verse 5, who satisfy your life with good things so that your youth is renewed like the eagles. Ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. So which means that even when you grow
older or more mature. Ketika engkau dewasa, engkau tambah tua. So God is telling you, God will renew your youth like that of the eagles. Tuhan mau memulihkan masa mudamu, engkau awet muda seperti Raja Wali. When I came to Indonesia about 30 years ago, I was very young. Yeah. Ketika saya ke Indonesia 30 tahun yang lalu, saya masih muda, sekarang pun masih muda. But today, by the grace of God, I hope I'm still young in the Lord. Yeah. Dengan anugerah Tuhan, semoga saya masih muda. In Singapore, we call us the young senior. Yeah. Saya dijuluki kalau di Singapura itu senior tapi masih muda. So some of you could be like me, very mature, but I want to share with you, the Lord renews your strength every day like that of eagles. Yeah. Walaupun engkau tambah tua, tapi Tuhan bisa memulihkan masa mudamu, engkau tambah muda seperti Raja Wali, Tuhan kuatkan. Verse 6, the Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Now for those who are working, you sometimes may feel, and I have worked for 30 plus years in my life, sometimes you feel that there is injustice in your workplace. Yeah? Saya kerja selama 30 tahun dan mungkin seperti saya, saudara juga merasa engkau bekerja dan ada ketidakadilan di tempat di mana engkau bekerja. Or there is injustice in your life, there's something that people have wronged you, people have offended you. Mungkin ada ketidakadilan, ada orang yang curangi kita, ada orang yang kerjain kita. You may have a boss that is very bad to you and ill treat you. Mungkin ada majikan yang tidak adil, memperlakukan kita dengan keras. So let me assure you, the Lord says, I will work righteousness and justice for all the oppressed because we have the big boss. The big boss is our Father in heaven. Yeah? Tapi Tuhan adalah big boss kita, dia akan kerjakan keadilan bagi setiap kita. Because He is the Lord God Almighty, He is sovereign. Yeah? Tuhan yang maha kuasa, dia berdaulat. But also Jesus said in this world, in John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Yesus katakan di dunia ini kita akan mengalami goncangan masalah, tapi kuatkan hatimu. Yesus katakan, aku sudah mengalahkan dunia. So if any Christian will tell you, once you become a Christian, your life will be happy with no problem, it is not true. Yeah? Jadi orang Kristen bukan berarti hidup kita happy saja dan gak ada masalah. Betul kan saudara? So long as we are on this earth, we are not perfect. There will always be problems and challenges in our life. Dunia ini tidak sempurna, selalu ada masalah, selalu ada tantangan. But money back guarantee, Jesus said, be of good cheer, for I have overcome the world. Yeah? Tapi Tuhan kasih jaminan, jangan takut, kuatkan hatimu, Yesus sudah mengalahkan dunia ini. In Jesus we always have the victory. Yeah? Dalam Yesus ada kemenangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. So because of that, we need to pray for God's favor for us, our family and our loved ones, for His favor and His protection always. Yeah? Selalu berdoa untuk kasih anugerah Tuhan atas kita, atas keluarga kita. Selalu berdoa untuk perlindungan Tuhan. Okay, verse 7. He has made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Ayat 7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. So this verse says that you can know the ways and the will of God. Jadi kita bisa mengerti kehendak dan jalan-jalannya Tuhan. If you love God and you want to obey Him, you will know His ways. Yeah? Kalau engkau mencintai dan mau mentaati Tuhan, kau akan mengerti jalan-jalannya. He will not keep you in the dark guessing. You do not need to ask ChatGPT or AI. Yeah?
Engkau tidak perlu tanya Google, ChatGPT untuk jalan-jalanmu. Tuhan akan menerangi setiap jalan-jalanmu. You can know what God wants you to do. Kau bisa in your- mengerti kehendak Tuhan. There are two kinds of will of God. Yeah. Ada dua macam kehendak Tuhan. There is the general will of God and His ways, which is very practical. God tells you in His Bible, like the 10 Commandments, you do this, you don't do this. Yeah. Ada kehendak Tuhan yang umum seperti 10 perintah Allah, lakukan ini, jangan lakukan itu. So some things you can decide on your own. Whatever you decide, God is happy. For example, after your service, if you want to eat nasi padang, you want to eat bakmi goreng, God is happy with your choice. Yeah. Jadi kau bebas memilih. Jadi kau nanti pulang mau makan nasi padang atau bakso atau apapun, engkau boleh makan apapun. But there are some important things in your life. What job to do? Who to marry in your life? These are important decisions in your life. Tapi ada keputusan-keputusan penting dalam hidup kita seperti pekerjaan, seperti siapa jodoh pasangan kita yang akan kita nikahi. Ini adalah keputusan penting dalam hidup kita. When these decisions are important, God can make His will and His way to you clearly. Yeah. Dan untuk keputusan penting ini kita perlu mengerti kehendak dan jalan-jalan Tuhan. There's only 2 or 3 principles. You do the work that glorify the Lord. Yeah. For example, if you are a Christian, most likely you should not work in a casino dealing with cards, right? Nah, kalau engkau orang Kristen, ada sesuatu kehendak Tuhan yang harusnya sudah jelas bagi kita. Ya seharusnya engkau tidak bekerja di tempat-tempat yang berhubungan misalnya seperti perjudian dan tempat-tempat maksiat lainnya. So these are all very obvious things, but some things you have to maybe talk to Pastor Aristo, Pastor Argo. We call it godly Christians to give you good advice. Yeah. Ada beberapa hal yang sudah jelas banget, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu engkau konsultasi, kau konseling, minta nasihat dari pendeta-pendeta. Okay, verse 8. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Yeah. Ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. So you know we got bosses who are short-tempered, even family members who are short-tempered, but the Bible says here, He is slow to anger, abounding in love. Yeah. Kita mungkin punya bos, punya majikan yang cepat marah, teman yang cepat marah, keluarga yang cepat marah, tapi Tuhan panjang sabar. So we can praise God, we can thank Him because our big boss is such a gracious Heavenly Father. Yeah. Big boss kita mengasihi saudara dan saya. Verse 9, He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. Ayat 9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. So God will not always accuse us because there is somebody who is in the full-time accusation business. Who is he? Tuhan tidak akan menuntut kita. Ada orang yang mendakwa kita siang dan malam, siapa? Sebut. And his name is Mr. S.A. Tan. Yeah? Namanya Mr. Satan, Mr. Setan. Right? He is the accuser. Right? Dia mendakwa. But the Bible says God doesn't accuse us always or will harbor His anger forever. So you don't have to think that because of your life, you are messed up and therefore God is angry with me every time. Yeah? Kau tidak perlu khawatir bahwa hidupmu berantakan dan mungkin kau takut Tuhan akan menuntut balas. Tapi hari ini kita mengerti Tuhan tidak mendakwa, Ia tidak menuntut kita. So when you do wrong and when you sin, please remember, confess your sins, repent, and move on in the Lord Jesus Christ. Kalau kau buat salah, kau berdosa, selalu ingat, akui dosamu, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, dan maju terus di dalam hidup ini. And ask God the Holy Spirit to empower you not to sin again, because Jesus say you sin,
no more you become sinless. Yeah. Minta Roh Kudus kuatkan kita supaya kita tidak berbuat dosa yang sama lagi. Tuhan kuatkan kita supaya kita ditebus tanpa dosa. But when you cannot become sinless, you can become sinless, less. Lebih kurang, lebih kurang. Yeah. Mungkin engkau tidak bisa bebas dari dosa sama sekali, tapi paling tidak engkau mencoba berusaha untuk hidup kudus. Makin tidak berdosa, makin kurang dosanya di dalam hidup ini. Verse 10, He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. So which means God does not treat, because if God treats us according to our sins, banyak susah. Because every day I think we all will sin. Tiap hari mungkin kita buat salah, berdosa. Kalau Tuhan mau balas kita setimpal dengan dosa kita, hancur kita. So he does not treat us or repay us according to our sins, because when you become a Christian in Jesus Christ, all your sins are forgiven. Yeah? Ia tidak balas kita setimpal dengan dosa kita, sebab ketika kita terima Yesus, dosa kita dihapuskan. So when you become a Christian, I believe that God has forgiven you of all your sins, the past, present, and the future. But when you sin, you have to confess. Yeah? Ketika kita menjadi Kristen, dosa kita diampuni sepenuhnya. Tapi ketika engkau berdosa, cepat-cepat minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Which is very comforting, because sometimes when I work in the bank, my bosses only value me if I perform. If I don't perform, they don't value me. Yeah? Ketika saya kerja di bank, bos saya itu menghargai saya kalau saya menghasilkan sesuatu. Kalau enggak, ya saya tidak dihargai. So sometimes you may feel that people only value you because you perform, you do something for them, or you benefit them. Yeah? Kadang kita merasa kita tuh dinilai sama orang, dihargai orang kalau kita hasilkan sesuatu saja. So it says here, God loves you because you're His child. Yeah? Tapi Tuhan mengasihi kita karena kita adalah anaknya. So God loves you not because you are A1 or you are GPA 4.0. That is not, God loves you because He created you, He gave His Son Jesus Christ for you. Yeah? Jadi Tuhan mengasihi kita bukan karena kita pintar, kita karena hebat, karena kita berprestasi. Tuhan mengasihi saudara sebab engkau adalah anaknya. So that is important for your self-worth. Your self-worth is because of your eternal position in Jesus Christ. Yeah? Jadi ini penting untuk citra diri kita. Citra diri kita itu karena posisi kita yang kekal di dalam Yesus. So by God's grace, I was the CEO of the bank for 12 years. But let's remember, after 12 years, many of us have to step down. So when we step down, we only have one position permanent, our position in Jesus Christ. Yeah? Saya dengan anugerah Tuhan, saya pernah jadi CEO di bank selama 12 tahun, tapi saya pun akhirnya pensiun. Dan setelah kita pensiun, hanya satu posisi kita yang tidak akan pernah pensiun, engkau adalah anak Allah di dalam Yesus. Thank you. So, let's look at verse 11 and verse 12. It says, how much does God loves you? Ayat 11-12 kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. So you tell me, how much does God loves you? For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Tetapi setinggi langit di atas bumi, ayat 11, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. So how high is God's love? Seberapa tinggi kasih Tuhan kepada kita, saudara? You cannot imagine, yeah? Gak bisa dibayangkan. Verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions. Yeah? Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
How far is east to west? Seberapa jauh sih timur dari barat, saudara? When the world is round, east to west is continuous. Yeah? Ketika bumi ini kan bulat ya, jadi timur dan barat itu berhubungan. Verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Yeah? Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. So God cares for you. If sometimes you wake up, sometimes you don't feel like it, or sometimes you have a lousy day, you think that God don't cares for you, it is not true. Yeah? Tuhan sayang kepadamu, mungkin kau bangun pagi, kau merasa tidak enak, kau merasa bad mood, kau merasa Tuhan tidak peduli, tapi harus selalu ingat, Tuhan sayang kepada kita keadaan apapun. God loves you as you are. Yeah? Tuhan mengasihi engkau sebagaimana engkau adanya. Now, don't get me wrong. I'm not encouraging you to sin or do bad things. Huh? Tapi saya tidak mendorong saudara supaya buat salah, buat dosa, walaupun Tuhan kasih kita apa adanya. God wants you to be pure and holy. Tuhan mau kita murni dan Tuhan mau kita jadi kudus. But when you sin, you confess and you have to move on because God says, I love you from eternity to eternity. Tapi Yeah? ketika kita berdosa, kita akui dosa kita, bertobat sebab Tuhan mengasihi kita dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Because in the book of Jeremiah, God says, I loved you with an everlasting love. Yeah? Kitab Yeremia berkata, Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Everlasting love means never ending. Yeah? Kasih kekal artinya nggak pernah berhenti. Now let's go to verse 14, 15, 16, and 17 because God knows us as an individual. 14 sampai 17 Tuhan tuh mengenal kita sangat. Ayat 14, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu orang benar. Yang percaya katakan amin. So what does he say here? He says that God knows you. God knows your frame. He knows where you come from. He knows where you're going. He knows that you're going to end. He knows that sometimes life can be very volatile. Yeah? Tuhan tahu dan kenal kita. Tuhan tahu hidup kita, kadang kita sangat rapuh dan Tuhan tahu asal-usul kita dan Tuhan tahu segala bentuk kita, Ia mengenal kita. So he knows that your days sometimes can be like the grass today and then tomorrow it withers. Yeah? Ia tahu kita ini fana seperti rumput, hari ini ada, besok sudah tidak ada lagi. Yeah, for those who are working, you know how is it like? And I work in international banks for many years. Sometimes the boss like you, sometimes he likes your work, but tomorrow he may not like your work. He can change his mind. He can be quite nasty. Yeah. Dan kalau engkau bekerja, engkau mengerti hal ini. Saya bekerja sebagai bankir di bank internasional dan kadang bos bisa suka sama kita, besok sesuatunya bisa berubah begitu drastis, besoknya ia tidak lagi mengasihi kita dan suka sama kita. So you just remember, you know, although life can be very volatile, there are challenges in life, there are disappointments in life, there are failures in life. God is sovereign. God is in control. He has a plan for your life. Yeah? Walau hidup kita kadang bisa rapuh dan tidak stabil dan fluktuatif, tapi selalu ingat bahwa Tuhan ada di tahtanya, Dia pegang kendali dan kasihnya kekal bagi kita. Why? In Romans chapter 8 verse 28, God is very clear. For I know, yeah, for those who have called, I have a plan for you, and that God works up good for all the things in your life for those who love Him and for those who obey Him. Amin. Roma 8:28,
yang mengatakan bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. So even though you may have a difficult life right now, you have a difficult situation, things are bad, we have hope in Jesus Christ. Walaupun punya masalah, situasi yang buruk, kita selalu punya harapan dalam Yesus. So today I want to talk to you about the blessing of God. I believe God wants to bless you. So when you leave today, your life can be transformed by the blessing of our Lord Jesus Christ. Tuhan mau berkati kita hari ini dan saya mau berkhotbah mengenai berkat Tuhan ini karena saya mau ketika saudara pulang dari ibadah ini, hidupmu diubahkan dalam kemuliaan dalam Yesus. But I believe that there is an even deeper spiritual lesson for all of us. I've been a Christian for 50 years, yeah? Saya sebagai orang Kristen sudah 50 tahun dan ada pelajaran yang lebih besar lagi yang kita mau berikan. So by God's grace, I became a Christian 15 years old in a Bible club, yeah? Saya jadi Kristen umur 15 tahun di sebuah klub Alkitab. And as a Christian for 50 years, I got many ups and downs, failures and successes. Sebagai orang Kristen yang sudah 50 tahun, kadang saya up, kadang saya down, ada kegagalan, ada kesuksesan. Now, if you come and tell me and say, if you become a Christian, your life is only success and no disappointment, I want to know who is that person, yeah? Kalau ada yang bilang sama saya bahwa dalam hidup kekristenan itu nggak ada kegagalan, semuanya bakal sukses, semuanya bakal enak. Saya mau kenal orang yang ngomong kayak begitu. The only one I know who has got no problem at all, right? No problem, no disappointment. He's living in a cemetery and the graveyard, yeah? Satu-satunya orang yang nggak pernah ada masalah, kegagalan lagi di dalam hidup ini, lagi ada di kuburan sekarang. So long as you're alive, life is full of challenges. But today, I want to share with you the message. We can be victorious. You have a challenge, you have a problem. There's no problem that God cannot handle. Gak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan dalam hidup kita karena memang selama kita masih hidup, jantung masih berdetak, mumpung belum di kuburan, ya, selalu pasti masih ada masalah dalam hidup ini. So let me share with you, this is what one of the prophet recognized, Habakkuk. Habakuk, ya, ada nabi namanya Habakuk di Alkitab. Chapter 3, 17 to 19. Habakuk 3 boleh mungkin ditampilkan di depan. Habakuk 3 ayat 17 yes, can you read for sampai me? yang ke-19. Okay, yeah, the book of Habakkuk. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan untuk saudara. Yeah, this is not your Bakute, yeah. This is the book from Habakkuk, yeah. Habakuk kedengarannya kayak bakute. Tahu bakute saudara, Okay, ya? come Habakkuk. Tapi ini bukan bakute, saya bacakan 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Okay, so what's the message here? The message here is, I believe God wants to bless us. God wants to give us all His benefits. But if something goes wrong, God teaches us that He wants us to love Him, not because of the things He gives us or not because of the blessing He gives us. Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau baik sama kita, tapi pesannya adalah kalau kita ada salah dan ada kesulitan dalam hidup ini, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan bukan karena berkat-berkatnya. God wants you to love Him because of who He is. Tuhan mau kita mengasihi dan sayang sama Tuhan karena siapa Tuhan tersebut. So even if in Habakkuk the fields do not have harvest, I will still joy
in the God of my salvation. Yeah? Walaupun ladang-ladang tidak menghasilkan tuaian, kita harus tetap bersuka cita sama Tuhan, bukan karena hanya berkat-berkatnya, tapi karena siapa Tuhan itu bagi kita. So just remember one principle, right? In life, if things are not well, right? If things are not well, Ketika segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak berlangsung mulus, okay, so let me say, in the end, all will be well. pada akhirnya semuanya akan baik-baik. If it is not well, Kalaupun tidak baik-baik, it is not the end. itu berarti bukan akhirnya. If it is not well, it is not the end because God is the one who finished our race. Yeah. Kalau tidak baik-baik itu berarti bukan akhirnya, karena Tuhanlah yang akan menyelesaikan garis finish kita. In the end, all will be well with God. But if it is not well now, today, it is not the end. Yeah. Pada akhirnya semuanya akan baik-baik. Jadi kalau dalam hidupmu tidak baik-baik, tenang saja. Berarti bukan akhirnya. Okay, my time is coming to an end. Ya. Okay, so let me just conclude verse 18 and verse 19. Can you Saya read? simpulkan ayat 18 dan 19, Mazmur 103, 18-19. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. So it says here, for those who keep his covenant, God loves you with his covenant committed love. Yeah? Tuhan mengasihimu karena perjanjiannya dan ia berkomitmen terhadap perjanjian tersebut. We say in Hebrew, God loves you with a chesed love. Yeah? Dalam bahasa Ibraninya chesed yang artinya kasih setia. And this covenant love is because God has a covenant with you. When you become a Christian, when you accept Jesus into your life, God has forgiven you and I love you forever. Yeah? Ketika kita jadi Kristen, Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita karena kita punya perjanjian dengan Tuhan. So no matter what happens, the Bible says the Lord has established his throne in heaven and his kingdom rules over all. God is sovereign and in charge. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, takhta Tuhan di surga, dia bertakhta, dia berkuasa, dia berdaulat atas kita. And if anything happens to you, whether it's bad, just remember this. We don't like the bad things, but we know God, our Heavenly Father, is good. He's in charge. Yeah? Apapun yang buruk terjadi padamu, ingat Tuhan itu baik, dia bertakhta di surga. Therefore, there is hope. Yeah? Maka selalu ada harapan. So we end this Psalm 103 in verse 20, 21, 22. Dan kita akhiri dengan ayat 20, 21, 22. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. So which means that we start with praise and we end with praise. Yeah? Kita mulai dengan puji-pujian, kita akhiri dengan puji-pujian. So everything, the host, the sun, the moon, the stars, we praise God. Yeah? Dalam semuanya alam semesta, bulan, bintang, kita memuji Tuhan. When you have an attitude of praise, it's hard to complain. Yeah? Ketika sikap hatimu itu maunya memuji Tuhan, engkau tidak akan menggerutu. Which is why this psalm, there's no complaint at all. Maka di dalam Mazmur ini tidak ada komplain, tidak ada gerutuan. Although life is not perfect, but we know we can praise God, we can thank Him. That's why there's a hymn called Count Your Blessings One by One. Yeah? Walau hidup nggak sempurna, kita tetap bisa memuji Tuhan. Makanya ada lagu yang mengatakan, hitung berkat Tuhan satu demi satu. Which is why I think today, I believe the Lord wants to bless you. And let me share with you as I end the next 10 minutes, the blessing from the Lord. Let's look at Proverbs chapter 10. Kita lihat Proverbs Amsal chapter 10, pasal 10, saya verse 22. mau tutup sebentar lagi. Dan kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal 10
Proverbs 10:22. Yeah. Ayatnya yang ke-22 dan saya akan akhiri dengan ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang diberkati katakan amin. So now, please be very clear. I'm not teaching you prosperity gospel. Saya tidak mengajar Injil kemakmuran di sini. But I believe the Lord wants to bless you. Yeah. Tapi saya percaya Tuhan mau berkati saudara yang mau diberkati katakan amin. But His blessing is very clear. His blessing says, it is the blessing of the Lord that makes rich. Yeah, that makes you rich. Yeah. Jadi berkat Tuhan yang buat kita kaya. When He bless you and make you rich, He adds no sorrow or pain to it. Yeah. Kalau Tuhan kasih berkat kepada kita, nggak ada susah payah, nggak ada penderitaan, nggak ada kesakitan. Because the Bible wants us in 1 Timothy, if you pursue wealth and money, the love of all money, right? The love of money is the root of all evil. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan hanya kejar kekayaan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. So you have to be careful. If you pursue wealth and money outside of God, you pierce yourself and your loved ones with many sorrows and many pains. Kalau kita hanya kejar uang dan kekayaan di luar Tuhan, maka hidup kita akan tambah-tambah menderita banyak kesusahan. So in my banking job, I meet with a lot of rich people, but they are not necessarily the happiest people in the world. Saya dulu bankir dan ketemu banyak orang kaya dan saya lihat banyak orang kaya yang gak bahagia juga. And you know the reason why, right? Dan kau juga tahu kenapa. Money cannot buy happiness. Karena uang tidak bisa beli So kebahagiaan. therefore, in the Proverbs, we trust in God. We do our best. We live our life as salt and light. When the Lord gives you blessing, it is for you to bless others, and He adds no sorrow and no pain to it. Kalau Tuhan berkati kita, kita jadi garam, jadi terang, kita berkati orang lain. Karena kalau Tuhan berkati kita, kekayaan dan berkat tersebut tidak ada susah payah, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan di dalamnya. So let me end with this prayer that I would like you to think about and to pray. The prayer of Jabez in 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Nah, saya akhiri dengan ini doanya Yabes di 1 Tawarik 4 ayat 10. So this is your homework for you as you go back home, as you think about it. Can you please read it, brother? Saya mau kasih PR untuk saudara. Ini adalah doa yang saudara harus kerjakan. 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Can you read? 1 Tawarik 4 ayatnya So if you yang have your ke-10. Bible, 1 Chronicles 1 chapter Tawarik 4. 4 ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. So let me share with you as we close the Lord's blessing on you. Number one, Jabez called upon the God of Israel. So today I want to encourage you to call in the name of Jesus, Yeshua, God's only Son. First you have to pray. Jabez is honorable, more honorable than his brothers. It's like you and me, but he's more honorable because he called on the Lord. So if you want to be more honorable, you must pray. You must call Amen. on the Lord. Yabes ini lebih terhormat dibanding saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia berseru kepada Tuhan. Kalau saudara mau terhormat lebih dari orang lain, berseru dan berdoa kepada Tuhan. And his name is a difficult name. Do you know what is the name, the meaning of Jabez? Apa arti nama Yabes? His name is pain, P-A-I-N. Yabes artinya sakit. Pain and sorrow, you know. Sakit dan kesedihan. It's like, you know, your parents, if you name your son pain or sorrow, wow, very difficult. to Bayangin live ada with. orang tua kasih nama anaknya, nak kamu namanya sakit.
Yeah, dan can you kesakitan. imagine your neighbor's kid, right? The mother call, pain in the neck, come here, pain in the neck, come here. Jadi tetangganya bilang, sakit sini sakit. Ayo kita main sakit ya. Karena That- dikasih nama sakit. That was his name, right? Namanya artinya sakit. But we in Jesus Christ, our destiny can be changed. Yeah? Dalam Yesus nasib kita diubahkan. So let's just rise up. Yeah, can Mari you kita rise bangkit up? berdiri dalam Tuhan. So we want to do some time for ministry. Yeah? So I want the Lord to minister to you. Saya mau Tuhan menjamah saudara. If the Lord is ministering to you, you can come here. Later on, we can pray. Yeah. Dan kita mau altar call, kita mau berdoa untuk setiap saudara yang We mau didoakan. we want to pray for you because I believe every time when you come to church, Setiap kali ketika engkau datang ke gereja, when you meet our Lord Jesus Christ, ketika engkau berjumpa dengan Yesus, your life can be hidupmu transformed. diubahkan. Your life can be transformed to be more and more like Him. Hidupmu diubahkan menjadi sama seperti Dia. That's why your life can be summarized in 3 objectives, 3 KPI, yeah? Right? Dan hidupmu bisa dipandang sebagai 3 tujuan. Is to know Him more and more, Untuk mengenal Dia lebih lagi, is to make Him known, untuk supaya Dia dikenal lebih lagi, and to give glory to God. untuk memuliakan Tuhan. So when you are blessed, you are to give glory to God, not to be proud. Ketika kau diberkati, engkau tidak boleh sombong, tapi engkau harus memuliakan Allah. So if you believe in this, I want you to say in your own words, you say your name, yeah? Okay? Saya mau saudara berdoa dan sebut namamu masing-masing. So it's like I, X, Y, Z or your name, yeah? Jadi sebut namamu, saya ABC. Okay? So can you say that? You can say loudly to declare unto the Lord, right? Dan kita mau doa, kita mau nyatakan doa ini, sebut namamu masing-masing. Okay, so let me start, and then when Pastor Aristo start, you say your name. Ya, Okay, sebut I, nama. Beautiful, Ngomong, ikuti apa yang saya katakan. Saya Aristo, saudara sebut nama masing-masing. Saya in the name of Jesus, dalam nama Yesus, God's only Son, anak Allah satu-satunya, I call upon the God of Israel, saying, saya berseru kepada Allah Israel, saya katakan, oh, that you will bless me indeed, oh biarlah engkau berkati aku ya Tuhan, and enlarge my territory, perluas daerahku, and that your hand might be with me, biarlah tanganmu besertaku, and that you will keep me from evil, dan jaga aku dari segala yang jahat, that you will not bring me pain. dan jangan datangkan kesakitan dalam hidupku. If you believe in this prayer, you put up your hand, Angkat tangan kalau kau percaya, and when God sees your hand, I believe God grants you what you ask for. Tuhan lihat tanganmu, Tuhan kabulkan doamu. God has answered your prayer because you pray in the name of Jesus Tuhan Christ. jawab doamu sebab kau berdoa dalam nama Yesus. So as we close, I believe your church practice a very good practice, the anointing of oil. Yeah? Kita mau terima minyak urapan. So for those who want to be anointed, Yang mau diurapi, the oil of gladness, yaitu minyak sukacita, so that your resentment can be released. Yeah, supaya berkat bisa dilepaskan, the oil of joy. Yeah, yaitu minyak kesukaan, the oil from the Holy Spirit to empower you. minyak dari Roh Kudus memberi kuasa. So if you would like to be anointed by the pastors and the elders and the leaders, Yang mau diurapi, please come silakan to maju the ke depan. front. Maju Please ke come depan. to Yang the mau front. diurapi, yang Yeah? mau didoakan, And you can silakan bring maju your ke depan. oil also. You can bring your anointing oil. You can come to the front. Dan bawa minyak urapanmu, percaya berkat Tuhan, percaya mujizat Tuhan. Silakan maju ke depan yang mau diurapi, dan para hamba Tuhan, pendeta, saya pendeta Argo dan hamba Tuhan bisa Okay, doakan so saudara. maybe we have the elders or the whoever. Can you please anoint them? Okay, so let me just say, for those who are Christians, let's affirm we believe that our Lord Jesus Christ died for all our sins. Mari kita percaya Yesus mati bagi segala dosa kita,
His blood has cleansed us of all our sins. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa. So take some time to confess your sins before the Lord. Kalau ada sesuatu yang Ask the saudara, Lord to cleanse you in the name of Jesus afresh. kalau mungkin ada kesalahan dan dosa hari ini, mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan, akui dosa kita, minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan ampuni dosa kita. So if you are not a Christian, you can accept Jesus Christ into your life Tapi right kalau now. kau belum terima Yesus, kau belum Kristen, biar engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So let's repeat after me. Kalau engkau belum terima Yesus, katakan doa ini bersama saya. Lord Jesus, I believe in you, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu that you died for my sins bahwa engkau mati bagi dosaku at the cross at Calvary, di salib Kalvari, that you are risen from the dead, dan kau bangkit dari kematian, and you will come again. dan kau akan datang kembali. We believe in Jesus Christ. Aku percaya dalam nama Yesus, We are highly favored. aku dikasih karuniai Tuhan. Now, if you have your oil with you, you can anoint yourself. Yeah, just put on your forehead. Yeah. Kalau ada minyak, oleskan atas kepala saudara. So, in the name of Jesus, Dalam nama Yesus, Lord Jesus, we believe that with the oil, you will supernaturally use the oil to bless your people here. dengan minyak ini yang penuh kuasa, secara supernatural engkau akan mengurapi dan memberkati anak-anakmu. That we are highly favored in Jesus Christ. Yeah? Dan kami dikaruniai dari tempat yang maha tinggi dalam Yesus. We are greatly blessed. Kami sangat diberkati. So let's believe that we are greatly blessed not because of us, but because of Jesus Christ. Percaya Yeah? engkau sangat diberkati bukan karena siapa engkau, tapi karena siapa Tuhan. And the last one is we are deeply loved. Yeah? Dan ketahuilah engkau sangat-sangat dikasihi Tuhan. We are deeply loved. Say Sangat hallelujah, dikasihi. praise the Katakan Lord. haleluya, puji Tuhan. Okay, so with that, I'll ask Pastor Aristo to close us in Ya, prayer. ya, Bapak Ibu yang mau didoakan, Bapak Argo akan doakan. Terima minyak urapan. Urapilah kami. Lah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Dan kami doa ya Tuhan, Dr. Bilfu diberkati dan diurapi Tuhan, selalu naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa yang dikerjakan diberkati, menjadi saluran berkat yang lebih lagi bagi berkat-Mu. Dan kami berkati ya Tuhan minyak urapan ini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, yang memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu. Dalam nama Yesus inilah minyak urapan, dan kami akan mengurapi jemaat-Mu dengan minyak ini ya Tuhan. Itu hamba Pendeta Aristo dan Pastor Argo akan memberkati, mengurapi jemaat-Mu, dan kami percaya hari ini kami dapat impartasi berkat Tuhan luar biasa. Kami dapat impartasi hikmat Tuhan luar biasa. Setiap jemaat diberkati, tetap naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah firman yang kami dengar hari ini dari hamba-Mu Dr. Bilfu ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami tahu ada sesuatu yang indah, yang dahsyat, yang diimpartasikan lewat firman-Mu hari ini. Maka ya Tuhan, sebelum kami tutup ibadah ini, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yovarecha Adonai,
Vayish racha. Yair Adonai panav elecha. Vechun necha. Yisa Adonai panav elecha. V'yashem necha. Shalom. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Merry Christmas. Urapi